Dari saudara Ferry dari Jakarta Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Buya, sekarang ini sedang viral pelawak yang memakai Islam sebagai bahan lawakannya. Masyarakat pun menilai ini merupakan penistaan agama. Yang ingin saya tanyakan Buya, bagaimanakah hukum melawak itu dan apa hukumnya tertawa? Karena saya dengar dari ustadz-ustadz bahwa tertawa itu mematikan hati. Dan terakhir, apakah batasan-batasan kita sebagai muslim dalam bersenang-senang, bercanda atau tertawa? Syukran Buya. Baik, bismillah. Ada tertawa, ada bergembira. Orang bergembira tidak harus tertawa. Kemudian setelah itu orang tertawa pun tidak harus ngakak. Ada tertawa yang manis. Dan itu yang diinginkan oleh baginda Nabi, itu pernah tertawa hatta badat nawaj itu. Sampai kelihatan gerhamnya, artinya tertawa lebar Nabi. Tapi tidak ngakak. Tidak ada goh-goh, tidak ada ngakak. Nabi pernah makan, iyyaka wa kathrata dhahki. Awas. Jangan banyak tertawa. Tertawa di sini paham dijelaskan oleh ulama ngakak. Kathrata dhahki. Fa innahu, sebab namanya ad-dhahk tapi tertawa, yumitul qalba, mematikan hati. Mematikan hati. Kalau hati mati itu susah untuk mendengar petuah. Susah mendengarkan ceramah. Wa yadhabu binuril wajhi, akan menghilangkan wibawa, kemuliaan, hilang. Bersama orang suka ketawa. Baik. Kemudian ini ketawa apa? Ini ketawa yang halal. Ini ketawa yang halal. Ketawa yang halal itu menjadikan sebab ketawa ngakak yang halal. Kalau ketawa Nabi dhahik. Dan kebanyakan tawanya Nabi adalah tabassum, ibtisamah, senyum. Ada pernah Nabi ketawa dengan kata sampai terlihat gerahamnya. Kalau sudah gerahamnya kelihatan berarti tertawa lebar, tapi tidak sampai ngakak. Itu adalah orang yang selama ini kita mengaku mencintainya. Paling tidak kita meniru beliau dalam urusan tertawa. Nah, ini tertawa yang mematikan hati, ini tertawa yang halal. Lah kalau haram bagaimana? Sangat jauh mematikan hati. Tertawa ini lihat. Kalau orang membuat tertawa seseorang, berarti menjadikan sebab kematian hati. Mohon maaf, biarpun itu di dalam menyampaikan kebaikan, tapi kok dibarengin dengan tertawa yang menjadikan orang ngakak. Kalau tertawa wajar. Hari ini berapa kali kita tertawa? Tertawa tidak dilarang. Tapi ini para ulama jangan goh-goh yang sampai ngakak, terpingkal-pingkal, cungkir balik. Kan ada. Sakit perut. Kan istilahnya begitu. Sampai sakit perut. Kepala tawa sampai sakit perut. Nah, itu yang halal, itu menjadikan hati mati. Bagaimana dengan halal? Lah haram itu martabatnya macam-macam. Yang pertama, orang membuat tertawanya seseorang dengan dusta. Kehabisan bekal harus berbohong. Nah, ini juga sudah dibenarkan. Kemudian setelah dusta-dusta, berbohong. Lalu kebohongan, tingkat kebohongan bermacam. Kalau bohong atas nama syariat, ya sebesar itu dosanya melanggar syariat. Kemudian menggunjing. Allah. Saya tidak akan bicara tentang pelawak. Pelawak itu dia adalah orang yang mungkin jarang menghadiri majelis ilmu dan sebagainya. Mungkin itu salah. Tapi kesalahan dia pun perlu kita benahi. Bukan untuk kita caci dan kita Allah. Karena kebanyakan dari pelawak pun juga jarang menghadiri majelis mulia. Sehingga jika terjadi yang demikian ya perlu dibenahi dengan cara yang baik. Tapi yang jadi masalah adalah kadang di tempat yang mulia. Ini harus kita adil. Di tempat yang mulia contoh. Atas nama ustadz, atas nama santri dan sebagainya. Membuat tertawa seseorang dan menggunjing. Apakah menggunjing orang Madura, menggunjing orang Tegal, menggunjing orang Batak, menggunjing orang Jawa. Yuk coba. Apakah itu tidak bikin sakit hati orang? Misalnya, menggunjing suku. Menisbatkan satu suku dengan sebuah kejelekan. Akhirnya orang tertawa semuanya. Bahkan mungkin menggunjing Arab. Ada sering kisah yang dihadirkan. Naudzubillah. Misalnya ada orang Arab datang ke Indonesia. Dibuat kisah lucu-lucu. Padahal siapa orang Arab yang datang ke Indonesia? Datang dengan dakwah. Coba. Dari kalangan santri harus sadar makna ini. Kalau hanya pengen cari tawa orang,
Jangan sampai dengan merendahkan Arab. Ada Nabi di situ, bagaimana kita bikin main-mainan? Orang Arab datang ke Indonesia lalu bikin cerita begini, bikin ketawa. Menguji. Kemudian setelah itu menfitnah lagi. Itu urusan manusia, itu sudah dosa. Bagaimana? Yang paling gede nanti kalau sudah membuat tertawa orang dengan merendahkan syiar kemuliaan. Sampai ada merendahkan malaikat, kafir. Malaikat dibikin main-main, bikin cerita gini gitu. Tidak boleh. Coba baca kitab akidah tentang merendahkan malaikat, merendahkan neraka, merendahkan malaikat. Keluar dari iman, malaikat dibikin guyonan. Malaikat dibikin guyonan. Innalillah. Itu sudah masuk mimbar kalau seperti itu. Saya tidak akan bicara tentang komedi, tidak. Masuk mimbar, malaikat dibikin guyonan hanya ingin jamaah biar tertawa. Nabi dibikin mainan, ulama bikin mainan, Al-Quran bikin mainan. Kami masih ingat di saat ada seorang pelawak atau menteri ngomong masalah atau pelawak beberapa tahun yang lalu yang bicara tentang membawa Al-Quran, ayat tentang nyebut satu ayat, ya ditangkap. Sebenarnya menangkap itu agar yang pernah melawak dengan cara yang haram itu agar tobat. Benar, itu pendidikan. Dulu ada membawa nama-nama Nabi, merendahkan agama. Oh, ini dosanya enggak sangat gede. Kalau dia orang beriman meremehkan agama, itu keluar dari iman. Tidak diperkenankan. Merendahkan agama secara umum, merendahkan Tuhan yang dianggap oleh orang lain pun juga tidak boleh. Kalau kita berdiskusi menjelaskan tentang kebatilan, tentang konsep ketuhanan, tentang sebuah agama, itu adalah diskusi. Tapi dalam keadaan normal nggak boleh kita mencaci Tuhannya itu. La tasubul ladina yad'una min dunillahi. Jangan kau caci Tuhan selain Allah itu. Sebab kalau kita caci Tuhan selain Allah itu, lihat pengikutnya akan mencaci Tuhan Allah karena kebodohan mereka. Nggak boleh kita. Apalagi pengen membuat tertawa atas nama agama, malaikat, innalillah, malaikat dibikin guyonan gitu. Apalagi kemudian Nabi dibikin guyonan, syariat Al-Quran bikin guyonan, ayat Al-Quran dibikin guyonan, ayat Al-Quran ada bikin guyonan, subhanallah, hadis Nabi bikin guyonan. Nah, kalau sudah mengarah pada syiar, merendahkan syiar, maka itu akan bisa menjadi sebab keluar dari iman, dosa besar. Tapi ingat secara umum, wahai ahli iman, ini kan peringatan itu pahit. Akan tapi kami hadir di sini untuk mengingatkan kepada semua dengan cara yang indah. Kami tidak mencaci Anda, wahai pelawak. Akan tapi ayo Anda menjadi yang lebih baik. Sadar, jangan menjadikan hati orang mati. Mencari rezeki Allah sangat luas. Bisa dengan cara yang lain.